Alhamdulillahil wahhabil atiyah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi zawin nufusiz zakiyah. Amma ba'd. Pertama, marilah kita selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan izinnya lah pada saat ini kita dapat bertemu, berkumpul kembali di tempat yang sangat suci ini setelah kita berhenti sejenak karena adanya pandemi COVID-19 yang semoga Allah ke depan akan memberi kesempatan yang lebih baik bagi kita dalam melanjutkan pengajian di tempat kita ini. Selawat dan salam marilah kita sampaikan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh para ahli dan sahabat beliau sekalian yang kita hormati dan muliakan. Pada malam ini telah hadir bersama kita Bapak Kapolresta Kota Banda Aceh, Bapak Muhammad Nazar, dan Bapak Wakil Bupati Bijai, seluruh pengurus Dastafi baik tingkat pusat, Aceh Besar dan Kota Banda Aceh, para pengurus masjid dan panitia pengajian Dastafi ini, seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Terima kasih kepada panitia yang telah memberi kesempatan dalam pengajian kita malam ini sesuai dengan keadaan yang kita hadapi ke depan adalah salah satu ibadat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yaitu menyisihkan sedikit harta kita untuk berkorban, bukan berkorban. Jadi di depan saya sudah tersedia satu makalah yang membahas khusus masalah kurban yang mungkin oleh panitia apabila ada di antara peserta pengajian yang memerlukan bisa menghubungi panitia. Di dalam kesempatan ini saya akan membacakan sedikit di mana yang pokok yang saya rasa sangat penting, dan insya Allah biasa nanti akan berkembang dalam diskusi ataupun dalam pertanyaan daripada para hadirin dan hadirat sekalian. Yang pertama, kita mulai dengan definisi kurban, karena berdasarkan kepada kaidah al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri, baru bisa kita bicarakan tentang hukum sesuatu, harus lebih dahulu kita memahami apa itu sesuatu yang kita nyatakan hukumnya. Kurban dalam bahasa Arab disebut udhiyah. Kurban adalah sebutan untuk hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha
atau juga disebutkan dengan hari raya kurban, dan hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang pertama, definisinya. Ada hewan pun hewan tertentu. Kalau di dalam Al-Quran ada kata-kata Al-An'am, sehingga ada surahnya, surah Al-An'am. Dalam definisi Al-An'am itu cuma 3 jenis: ibil, bakar, ghanam, yaitu terdiri daripada unta. Di sini termasuk arhabiyah dan mahriyahnya, karena unta pun ada beberapa pembagian, arhamiyah dan mahriyah masuk. Kemudian ada bakar. Bakar itu termasuk lembu dan kerbau, jamus dalam bahasa Arab. Ada ghanam, yaitu jenis kambing, biri-biri, kibas, asal yang merupakan kambing, itu termasuk dalam kata-kata ghanam. Itu cuma 3 jenis binatang yang bisa disembelihkan untuk kurban. Satu waktu ada pertanyaan, karena di daerah Takengon, Aceh Tengah kan ada kuda. Jadi ada pertanyaan, apakah kuda bisa disembelihkan untuk kurban? Jawabannya tidak boleh, walaupun kuda itu boleh dimakan dagingnya. Jadi daripada jenis 3 macam binatang tersebut disembelihkan pada hari yang tertentu. Dalam setahun ada 4 hari: hari raya Idul Adha 11, 12, 13, hari tasyrik. Tetapi taqarruban ilallah, dengan kasat dan tujuan dalam hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mula pertama sekali kurban diperintahkan pada tahun kedua Hijriah. Berarti selama 10 tahun Islam di Mekah belum ada perintah kurban. 2 tahun Rasulullah di kota Madinah baru datang perintah untuk menyembelih kurban. Sebagai dalil, di dalam Al-Quran Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Sembahyang olehmu, merendah diri olehmu, beribadat olehmu bagi Tuhan kamu. Dimaksudkan di sini adalah sembahyang hari raya Idul Adha, wanhar, dan berkurbanlah olehmu. Kemudian tentang kelebihan kita menyembelih kurban, di sini ada beberapa hadis, termasuk yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak daripada amalan ibni Adam pada hari raya kurban yang sangat cinta di sisi Allah daripada menumpahkan darah. Ini tumpah darah sini bukan sesama manusia, yaitu menumpahkan darah binatang yang dikurbankan.
dan bahwa sungguhnya binatang kurban itu sungguh datang pada hari kiamat dengan tanduknya dan kukunya. Maka binatang untuk kurban harus dipilih yang sudah besar, punya tanduk yang besar, punya kuku yang kuat. Dan bahwa sungguh darah yang mengalir daripada binatang kurban sungguh mendapat posisi yang sangat baik di sisi Allah sebelum darah itu jatuh di atas bumi. Maka alangkah baiknya kita memilih hewan untuk kurban yang sebaik-baiknya. Kemudian dari Anas radhiyallahu an berkata, ya, Nabi berkurban dengan 2 ekor kibas yang sangat gemuk, yang sangat besar tanduknya. Nabi sendiri yang menyembelihnya dengan mengucapkan bismillah dan takbir, dan Nabi meletakkan kakinya Nabi di atas 2 kaki daripada kibas tersebut. Ini dasar daripada riwayat Anas. Nabi sendiri berkurban 2 ekor kibas dan Nabi sendiri yang menyembelihnya. Kemudian di sini dinyatakan lagi tentang hukum. Setelah definisi dan fadilat ataupun kelebihan, di sini dinyatakan hukum kurban. Syekhul Islam Abu Zakaria Ansari dalam kitabnya Fathul Wahhab dan Syekh Muhammad Asy-Syarbaini Al-Khatib dalam kitab Mughni Muhtad menjelaskan bahwa hukum berkurban terhadap Rasulullah adalah wajib. Ini perbedaan di antara kita umatnya dengan beliau Rasulullah. Ada hal-hal beliau yang wajib mengerjakannya seperti witir. Witir kalau kita sunat, tapi Rasulullah wajib. Di sini berkurban Rasulullah wajib dan kita diperintahkan dengan perintah yang sunat. Hukum berkurban sunat muakkad atau sunat yang dikuatkan bagi muslim yang telah baligh, berakal dan mempunyai kesanggupan. Jadi agama tidak memaksa kita untuk berkurban. Hukumnya pun sunat. Sunat yang lebih kuat dalilnya, dan apabila telah baligh dan berakal dan punya kesanggupan. Kalau tidak punya kesanggupan, ya kita menunggu saja hasil kurban orang yang sudah mempunyai kesanggupan. Rimong bagi mendeng. Sunat ain kepada individu, artinya secara perorangan hukumnya sunat ain. Arti sunat ain ditujukan perintah sunat kepada individu atau pribadi masing-masing. Kita kerjakan mendapat pahala, tidak kita kerjakan tidak mendapat dosa. Dan sunat kifayah dalam satu keluarga. Ini ada perintah untuk satu keluarga, ditujukan kepada satu keluarga. Yang namanya keluarga paling kurang 2 orang. Melahirkan anak 1 jadi 3 dan seterusnya sampai 10 orang. Ini hukumnya sunat kifayah, artinya ditujukan perintah sunat bukan kepada perorangan atau individu, tetapi kepada jamaah keluarga tersebut. Ada 10 orang
ya kepada 10 orang ditujukan perintah berkurban. Maksud sunat kifayah dalam keluarga adalah jika salah seorang anggota keluarga menyembelih hewan kurban, maka anggota keluarga yang lain terbebas dari tuntutan sunat kurban. Tidur urung kubur, gugur tuntutan mendung. Tetapi fahla kurban hanya kepada yang berkurban saja. Fahla kurung si, so si ayah, keganyan fahla ma anu, siapa saja yang menyembelih fahlanya kepada orang tersebut, tetapi yang lain bebas daripada tuntutan sunat. Dan makruh hukumnya apabila tidak ada anggota keluarga yang berkurban. 10 orang satu keluarga, seorang pun tidak ada yang berkurban. Ini kesemuanya mendapat hukum makruh. Kemudian waktu untuk menyembelihkan kurban. Waktu untuk menyembelihkan hewan kurban dimulai dari fajar setelah berlalunya kadar 2 rakaat salat hari raya dan 2 khutbah singkat. Ini masuk waktu, tidak berbicara tentang apakah orang itu salat hari raya, mendengar khutbah atau tidak. Yang penting setelah terbit matahari, lalu waktu sekedar bisa selesai salat dan 2 khutbah singkat. Kajian si aja. Nanti tanya punya rencana si kurban baik tak semayang nak awal damawate. Punya tak semayang, apalagi khatib sudah lama tidak sempat berpidato, itu bahaya. Pasal guru yang baru lagi. Dan dia kali dah ada kambing kali dah bagi aja. Ataupun bisa saja kalau kita sudah bisa salat Aid sendiri, ya sembahyang sendiri aja tanpa khutbah. Kalau sendiri siapa yang khatib? Kalau yang mau sembelih biri-biri jadi khatib, ya biri-biri jadi makmumnya nanti. Yang berbicara tentang wate, apabila hana tajak semayang kadar semayang 2 rakaat dan khutbah singkat, kajian ya menyokana tak semayang lah dapreh tapi selesai salat dan selesai 2 khutbah sampai terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Jadi 4 hari penuh, 1 hari raya, kedua tasyrik yang pertama, ketiga tasyrik yang kedua, dan keempat tasyrik yang ketiga. Sembelihan di luar waktu tersebut menjadi sedekah biasa. Apabila ada yang menyembelihkan kurban di hari ke-14, tak jadi kurban, itu korban namanya itu. Jadi sedekah kalau dibagikan. Kalau dimakan sendiri ya tidak jadi sedekah. Disunatkan menyembelih hewan kurban tepat setelah pelaksanaan salat hari raya dan 2 khutbah. Jadi alangkah baiknya kalaupun kita tidak salat hari raya, ditunggu sampai selesai salat hari raya dan 2 khutbah. Selanjutnya binatang yang dijadikan kurban. Binatang yang sah dijadikan sebagai kurban adalah dari golongan unta, sapi dan kambing atau biri-biri. Ya nak salah dulu. Nah bahasa Indonesia kebiri. Nah tapi kan biri-biri. Taswak anak kere. Nya rumah pesantren boleh mungkin. Kebiri dengar kebiri aja.
Ditambah lagi unta tersebut sudah harus berumur genap 5 tahun. Punya unta umur 5 tahun tamang tahun ke-6, karena yang namanya unta kan binatang raya je, dan menyamantang di bawah 5 tahun mungkin hanya pahlam untuk tak sembelih tacok atau kemakanan tanya. Sapi dan kambing harus berumur genap 2 tahun dan masuk tahun yang ketiga. Banyak kambing 2 tahun tamang tahun kele. Sedangkan biri-biri ya katingan getang benar kakak biri no biri-biri dibolehkan yang baru berumur genap 1 tahun dan masuk tahun yang kedua. Nyo benda yang balun hang pakan kebiri umur 3 tahun genap kaji, sedangkan kambing 2 tahun genap. Nyan ba urang insinyur peternakan ba urang yang mungkin mufhum ilung hana insinyur dalam peternakan manok. Kesemuanya tidak ada dibedakan antara yang berjenis kelamin jantan atau betina. Untuk kurban sama jantan atau betina, tetapi untuk zakat diutamakan yang betina supaya ada anaknya itu. Ada anaknya, ada susunya. Kalau yang jantan enggak ada susu, enggak ada anak, cuma yang ada sama dia itu pabrik anaknya itu. Dan bayi yang telah dikebiri atau tidaknya berubah. Yang jantan pelornya masih ada atau sudah dikeluarkan, perlu ditembak, diambil pelornya. Nyopelor anak kere tagasi atau hana tagasi sama hukum untuk kurban. Dan juga tidak boleh ada cacat yang tidak ditoleransi syarak, seperti buta yang nyata. Cacat yang dimaksud pada hewan yang dikurbankan yang mempengaruhi kepada berkurang dagingnya. Di sini disebutkan satu contoh buta, karena kalau buta kan tidak bisa mencari umpan, kaideng igau kai mere tidak itu bikin mendeng berhenti hanya jajak. So, satu unta atau sapi cukup untuk 7 orang. Jadi kalau biri-biri kambing, 1 ekor kambing, 1 ekor biri-biri untuk 1 orang. Tetapi unta, sapi, demikian juga kerbau bisa untuk 7 orang. Yang sino lunta ke namun tulis nyemaah apabila ada yang tertulis berarti dikuatkan saja. Bak pasonan 7 orang mengajak 7 orang untuk 1 ekor sapi. Ini tidak boleh asal tulis. Ini mungkin kejadian yang terdahulu banyak yang demikian. Satu keluarga ingin menyembelihkan 1 sapi, dicatatlah dapat 4 orang yang sudah ada, ayah, mama, anak 2 orang, sedangkan 3 orang lagi belum ada. Dimasuklah ayahnya yang sudah meninggal, mamanya yang sudah meninggal, atau anak yang sudah akil balik tanpa izin. Ini tidak bisa, tidak boleh. Yang menyonaukan itu gak kena kakak ingat apa haju lah. Sedangkan 1 kambing atau biri-biri hanya mencukupi 1 orang saja. Hewan yang lahir dari perkawinan sapi dan unta
hanya memada untuk satu orang saja, sama seperti hewan yang lahir dari kambing dan biri-biri. Ini ada peranakan antara sapi dan unta, tidak sama dengan sapi dan unta, cukup untuk satu orang. 7 orang tersebut apakah dalam satu rumah atau tidak? Untuk mengisi 7 orang untuk satu ekor sapi tidak mesti dalam satu rumah. Setiap dari mereka harus menyedekahkan daging kurban tersebut kepada fakir miskin. Hasil daripada daging kurban diarahkan untuk sedekah kepada fakir dan miskin, baik dari individu untuk satu ekor biri-biri atau kambing, baik secara jamaah satu ekor sapi ataupun unta 7 orang. Sebagaimana yang telah disebutkan, saat dikerjakan oleh salah seorang daripada anggota keluarga, maka gugurlah hukum makruh pada anggota keluarga yang lain. Maksud anggota keluarga di sini adalah yang wajib menafkahi atau dinafkahi. Satu keluarga hukumnya tadi sunat kifayah. Jadi yang dimaksudkan satu keluarga, baik yang wajib menerima nafkah dari seorang kepala keluarga ataupun yang wajib memberi nafkah. Di antara beberapa jenis hewan yang dijadikan kurban yang paling baik dalam kurung banyak pahala adalah unta. Nyo katingai dah nyo ana tu bae, kecuali tak belum Arab le tak puo tok gunok akan nong corona. Unta yang paling baik berturut-turut, kemudian sapi nomor 2, biri-biri dan kambing nomor 3. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, memadalah untuk berkurban dengan menumpahkan darah hewan pada hari raya Idul Adha, sehingga beliau membolehkan untuk berkurban dengan seekor ayam atau angsa. Ini terdapat dalam kitab Jawa, kitab Jawi, ada pendapat Ibnu Abbas. Tetapi kita yang bermadhab Syafi'i tidak boleh berkurban dengan seekor ayam ataupun angsa. Ini pendapat Ibnu Abbas mungkin kepada orang-orang fakir yang sangat berkeinginan untuk berkurban tapi tidak sanggup membeli biri-biri ataupun kambing, apalagi unta dan sapi. Dia sanggup menyembelih seekor ayam ataupun angsa. Ibnu Abbas berpendapat boleh. Tapi yang harus kita hati-hati bahwa Ibnu Abbas dia mujtahid, karena para sahabat seluruhnya mujtahid, tetapi tidak ada tadwinnya, tidak dibukukan pendapat tersebut oleh beliau sendiri. Kadang-kadang ada syarat dari pihak Ibnu Abbas tentang boleh berkurban dengan ayam ataupun angsa. Imam Syarqawi menegaskan tidak boleh bagi kita untuk taklid atau berpegang kepada pendapat beliau yang sudah dituliskan. Mungkin ini sebagai satu peringatan, karena di dalam kitab yang dibelajar di kampung-kampung termasuk kitab Jawi ada, tetapi ini mohon maaf, guru yang mengajar tidak sanggup mentatbiqkan surahnya, disampaikan yang tertulis saja, sehingga satu saat tak kala tamu datang berhari raya, ada yang mengungkap pertanyaan, apakah boleh berkurban dengan ayam ataupun angsa? Saya menjawab, sepanjang saya belajar kitab-kitab Arab tidak ada. Para tamu itu bilang di dalam kitab Jawi ada. Maka saya terkejut karena belum pernah dengar pendapat tersebut. Satu saat
ada pengajian daerah Simpang 3 PD, orang yang bertanya itu membawa kitab, dikasih nampak kepada saya, ini pendapat. Ternyata dimulai dengan berkata Ibnu Abbas. Di sini kadang-kadang orang tidak jeli bahwa itu pendapat di luar mazhab Syafi'i, hanya beliau yang berpendapat. Jadi dalam keadaan ragu-ragu, penyampaian kepada peserta didik di sana tidak berani mengambil kesimpulan. Ini sudah ditulis di sini, walaupun ada pendapat Ibnu Abbas menyatakan boleh berkurban dengan ayam atau angsa, Imam Syarqawi menegaskan tidak boleh kita berpegang kepada pendapat tersebut, karena tidak ada yang membukukan mazhab tersebut, karena bisa jadi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum berkurban dengan ayam ataupun angsa. Namun demikian, Syekhuna dalam kitab Hasyiah Bajuri membolehkan fakir miskin untuk beramal dan taklid kepada mazhab Ibnu Abbas. Ini sudah dibuka pintu sedikit, tetapi tergantung kepada fakir dan miskin. Sangat rindu untuk berkurban tapi tidak sanggup dengan biri-biri kambing ataupun sapi, boleh dengan ayam ataupun angsa. Sama halnya dengan akikah, beliau membolehkan fakir miskin untuk berakikah dengan ayam ataupun angsa karena keterbatasan ekonomi yang dimiliki oleh fakir miskin. Jadi ini tambahan lagi akikah. Akikah, seseorang yang sangat berkeinginan untuk menyembelih akikah kepada anaknya, tidak sanggup dengan biri-biri atau kambing, boleh menyembelihkan ayam ataupun angsa. Sudah ada pendapat. Tetapi ingat, kriyat biasanya kita kikir kalau kambing, kalau ayam mau saja murah, 25.000 atau jangan sampai tingkat itu. Hal-hal yang sunat dilakukan saat berkurban, sebagian dari hal-hal yang paling disunatkan kepada orang yang berkurban adalah supaya hewan tersebut disembelih sendiri jika ia mampu. Yang paling enggak tasi kera lagi bunuh Rasulullah, tetapi menyaham sanggup baik nyan ilun maaf payah berjaro untuk kenarat. Pernah dong fi manok tinggal ulai lan jarawi, enggak bisa, enggak berani dan enggak sering, takut-takut enggak boleh makan nanti ya, enggak putus marih dan halkum, marih dan halkum. Kata buat ikin kah di baju atau diwakilkan kepada orang lain. Jika tidak sanggup harus wakilah. Kalau orang Aceh berkata wakilah, diserahkan hak untuk menyembelih kepada orang lain yang benar lafai. Biasa nang kui mong kampung gesi aju kebirigop di moga pupuina wakihana anji harus na wakilah, diwakilkan si kurung-kurung wakilah lun badrone nyopat lemo kameng untuk kurban nasi liter menan. Walaupun orang yang berkurban tersebut belum balik belum balik sah berkurban, tetapi diwakilkan kepada orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah tentang menyembelihkan dengan sendiri. Sedangkan bagi perempuan dan khunsa maka disunahkan untuk mewakilkan sembelihan kepada orang lain. Ini secara umum. Yang namanya perempuan khunsa lemah hati runya. Kau dah buat kameng kau klik ini. Baik darah kau klik kebenaran biasa orang suka nangis. Lihat darah suka nangis. Enggak jadi kurban nanti.
Jika ia mewakilkan kepada orang lain, maka disunatkan baginya untuk hadir saat peristiwa penyembelihan itu terjadi. Untuk menyembelih diwakilkan kepada orang lain, sunat kita hadir, menghadiri dadang betul kanan. Dengan demikian, jika orang berkurban buta, maka tetap disunatkan untuk hadir walaupun tidak bisa melihat. Hadir bukan untuk melihat, menghadiri saat disembelih kurban. Jadi tidak perlu kepada mata, karena menghadiri yang perlu orangnya. Kaki pun nggak perlu kan, yang penting bisa hadir, dibawa oleh orang lain. Mewakilkan sembelihan kepada kafir, anak kecil dan orang buta sah hukumnya tapi makruh. Rupanya tentang penyembelihan kurban yang diwakilkan boleh kepada kafir, boleh kepada anak kecil. Siapa tahu ada anak kecil sangat pandai untuk menyembelih, selain main game itu mesti bicara ini boleh, tapi hukumnya makruh. Orang buta, kafir, anak kecil hukumnya makruh diwakilkan untuk menyembelih kurban. Nekalan mati bila lolong tu lalor. Betul. Hal sunat lainnya adalah supaya orang yang berkurban tidak menghilangkan bulunya, kuku dan lainnya saat hendak berkurban terhitung sejak masuk bulan Zulhijjah. Jadi yang nak rencana dia kurban tanggal 1 Zulhijjah, baikli ya kau, baikli ya kerut janggut, baikli ya cukup misal. Bapak yang nak boleh baik kerut juga, pegang tak tu pada tu. Hingga saat pelaksanaan kurban, begitu selesai sembelih, di situ saja boleh dicukur rambut dan bulu dan kuku. Walaupun hari itu adalah hari Jumaat menentang, hari Jumaat kan disunat membersihkan kuku, bulu-bulu, tetapi apabila saat berminat berkurban 1 Zulhijjah sampai selesai berkurban, sunat tidak dicukur, digunting kuku dan bulu. Hikmahnya supaya pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merdeka dari api neraka juga mencakup kepada kuku dan rambut yang tidak dipotong tadi. Jadi guke bule yang nak bawa dengan mendapat kemerdekaan daripada api neraka, pengampunan dosa. 7 ekor kambing untuk 7 orang adalah lebih baik daripada seekor unta. Tadi seekor unta, sapi untuk 7 orang. Siapa bagus? 7 ekor kambing dengan 1 ekor unta. Lebih baik 7 ekor kambing, karena lebih banyak tumpahan darah dari banyak nyawa. Karena kalau 1 sapi kadang darahnya sedikit, kalau 7 ekor kambing atau biri-biri darahnya banyak. Yang di sini dinilaikan di sisi Allah adalah darahnya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi di sisi Allah bukan darah dan dagingnya kurban, tetapi adalah ketakwaan dari hati kita masing-masing. Cuma di satu sisi dipandang, kalau 1 ekor sapi ataupun unta darahnya sedikit, 7 ekor kambing darahnya banyak, maka lebih baik 7 orang 7 ekor kambing, jangan 1 ekor sapi ataupun unta. Dan 1 kambing yang disembelih sendiri lebih baik daripada bergabung dengan orang lain pada seekor unta. Kita kalau 1 ekor unta 7 orang, kita tidak mungkin untuk menyembelih beramai-ramai, harus diwakili kepada seorang. Sedangkan 1 ekor kambing boleh disembelih sendiri. Hukum memakan daging kurban. Bagi orang yang berkurban tabarrung bukan nazar, dibolehkan untuk memakan daging kurbannya sendiri. Kurban sunat kan kurban
wajib nyan jik baju tapi bemandum na ladum urang fikir yang penting tak sia dapat baju gera tu kemenan maksudnya jid. Dan boleh memberi makan orang kaya tapi tidak memilikannya. Beda dengan zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada orang kaya. Daging kurban boleh. Nyo kadang-kadang nayah nampung langgampung kita orang awam melihat orang kaya pun mendapat jatah daging kurban, dibolehkan dalam agama. Tetapi berbeda dengan orang fakir. Fakir miskin setelah diterima milik tak ke milik nampak yang gemeh je, jual pun boleh, mau makan pun boleh. Tapi orang kaya tidak memiliki. Artinya orang kaya yang dapat jatah daging kurban tidak boleh dijual, untuk dimakan saja. Makannya mentah boleh, kadang ada kaoi nyo katingat kuban memberahaju orang yang hanaglah wate marit acara raya ini marit gagap, ataupun kanak-kanak yang sudah sampai umurnya bisa ngomong secara jelas tapi tidak jelas pu apa saja tilu acara raya apa saya tanya PD acara raya tak kengon lain bahasa lidah kurban menyona anemi yang tilu naglah tu watena urung kurban atau kurban ro tu melake lidah tu diberikan kepada kanak-kanak yang belum bicara secara gamblang, masih kurang jelas. Kalau orang Aceh bilang tilu kiban nabi yang terserah nabi cara mentah oh hai tim paju ne panggang ne tagun nya hana truk kenan ne pegalang kitab ne pegah mentang urang yang hana jelas ote pegah haba ubat jih termasuk lidah kurban, apakah lidah sapinya, biri-birinya, kambingnya, mana-mananya aruh ju tadang dah di pendapat gunung Berbeda dengan orang miskin, maka boleh untuk memiliki daging kurban tersebut sehingga boleh dibawa ke mana saja termasuk dijual. Daging kurban yang boleh dimakan oleh pemiliknya adalah sepertiga dari keseluruhannya. Seperleh sabah kambing yang le tadi cok aju seperleh ke bahir roh lain you bagi kepada fakir miskin. Dan keuntungan danya orang mauang kenapa ya belole orang manggang saya kena cereh-cereh mentai rumah bacut menyana tak kerubun tinggal menyalemo apa lemo rakyat hang seperleh kalau berat lembu 60 kilo 20 kilo bisa ditam kerja bikin pesta aja. Sedangkan 2/3 lainnya disedekahkan bagi orang lain, baik kepada orang miskin ataupun orang kaya. Aja demikianlah sekedar penyampaian saya tentang masalah kurban, dan yang ingin mempelajari secara panjang lebar ada di makalah ini.